Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah station lagi di channel Yati Sam Official ya guys ya. Selamat pagi semuanya. Ayo kita ngopi guys. Kita harus bahagia dan semangat pagi ini guys ya. Yang lagi galau-galau, yang lagi putus cinta, atau yang lagi pusing mikirin bayar bank, ya saya doakan semoga kalian selalu bahagia. By the way, hari ini saya akan bercerita guys, salah satu cerita dari PM ini guys. Ceritanya dia ini kena denda tilang guys oleh polisi, tapi dendanya itu cuma 1.500. Kok bisa dia bayarnya 7.000 guys? Aduh, jangan ya guys ya, kita berhutang sama pemerintah Hong Kong, ternyata dia juga berbunga-bunga. Gimana sih ceritanya? Simak video saya sampai selesai. Semoga kisah ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua, supaya kita berhati-hati ada di negara ini ya guys ya. Yuk lanjut. Oke guys, PM ini namanya Mbak Niken. Mbak Niken ini umurnya 34 tahun guys. Dia ini menjaga nenek, kakek, dan Mbak Niken aja di rumahnya guys. Nah, Mbak Niken ini kalau setiap sore dia ini belanja ke pasar guys. Nah, neneknya ini selalu bilang sama Mbak Niken, "Ken, kamu kalau belanja ke pasar sore hari aja, karena sayurannya lebih murah," katanya guys. Apa bener sih kayak gitu? Ya memang sih guys, kalau di Hong Kong itu kalau kita belanjanya sore tuh mendekati mau tutup tuh pasar tuh, ya itu murah guys sayurannya. Nah, singkat cerita guys, Mbak Niken ini pergilah mau berbelanja pada sore hari itu. Dia udah bawa tuh troli belanjaannya. Nah, dia tuh ke pasarnya outdoor ya guys ya, bukan di dalam tuh guys, jadi di luar. Nah, dia milih-milih sayur, milih-milih ikan. Nah, kebetulan pada saat itu Mbak Niken ini seafood guys, alias lagi nggak enak badan, pilek, batuk, dan banyak dahaknya. Pada waktu itu Mbak Niken ini batuk terus. Oh iya, saya juga bilang ke kalian, ini terjadinya pada tahun 2018 ya guys ya, belum gempar-gemparnya COVID, jadi masker juga masih nggak pakai ya guys ya. Nah, akhirnya Mbak Niken ini udah beli sayur, udah belanja lah ya. Nah, dia ini gatel sekali guys tenggorokannya. Akhirnya dia ini meludah guys. Nah, pada waktu itu tempatnya itu di toko sayur, itu apa, warung sayur. Nah, di situnya ada longkrang guys. Nah, di situ dia itu mencari tempat pojokan lah untuk membuang dahaknya guys ya, karena tenggorokannya ini gatel banget. Akhirnya pas mau meludah, sudah meludah bahkan. Nah, pas mau nengok ke belakang, ada polisi lagi begini. Terus polisinya tuh ngomong, "Lecomea." Nah, gimana dong guys? Ketangkap basah. Karena apa? Karena meludah di Hong Kong itu nggak main-main ya guys ya. Kalian ini nggak boleh jorok. Karena Hong Kong ini begitu menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan serta kesehatan lingkungan guys. Jangan main-main kalian ini meludah sembarangan. Itu kena denda 1.500 guys. Mbak Niken ini didenda 1.500 dolar, sekitar 3 juta ya guys ya. Dengan gak basa-basi, polisi itu langsung nulis surat tilang ke Mbak Niken. Nah, kebetulan Mbak Niken juga bawa dompet kan, ada KTP-nya guys. Jadi nama Mbak Niken dan nomor KTP-nya itu dicatat di sebuah kertas. Dikasihkanlah ke Mbak Niken. Yang Mbak Niken tahu itu adalah surat tilang, di mana dia ini kena vatsin ya guys ya, atau kena denda. Dan seharusnya Mbak Niken ini segera membayar denda tersebut ke 7-Eleven biasanya ya guys. Tergantung sih, bisa pakai FPS, bisa pakai 7-Eleven, ya lebih gampang sih ya ke 7-Eleven aja. 7-Eleven itu buat kalian nih yang ada di Indonesia yang nggak tahu, kalau di Indonesia itu ya mirip-mirip Indomart, Alfamart gitu, yang bisa buat untuk melakukan transaksi pembayaran ya guys ya. Kalau di Hong Kong itu namanya 7-Eleven guys, nih kayak gini nih. Nah, setelah itu Mbak Niken ini pulang kan setelah belanja dengan ya galau ya guys ya. Ya gimana gak galau, kita buang-buang uang 1.500 ya, mending kita ada uang. Nah, akhirnya dia masuk tuh ke rumah lagi, udah tuh buka kulkas dengan hati yang lesu ya guys ya. Nah, Mbak Niken ini nggak ngomong sama majikannya guys kalau tadi itu dia kena vaksin, karena dia takut dimarahin oleh neneknya ya guys ya. Akhirnya dia ini simpan sendiri nih beban nih untuk membayar dendanya. Nah, kebetulan Mbak Niken ini mungkin nggak punya uang ya guys ya. Akhirnya dia abaikan guys, tidak membayar. Karena Mbak Niken ini berpikir, nggak mungkin ditagih juga sih, orang cuma dikasih selembaran ini aja. Ya udah, akhirnya disimpan lagi tuh guys suratnya tuh guys. Suratnya sih nggak dibuang, tapi disimpan, tapi diabaikan ya guys ya, tidak langsung dibayarkan. Apakah ada surat tagihan ke rumah? Nggak ada. Apakah ada telepon majikan? Nggak ada guys, nggak ada. Nah, gimana ceritanya Mbak Niken ini bisa harus membayar senilai 7.000 dolar. Nah, gimana Mbak Niken ini sampai ketahuan nih dendanya sebanyak itu? Akhirnya Mbak Niken ini di 8 bulan ya guys ya, 8 bulan jangka waktunya, 8 bulan dari dendanya tadi,
1.500 itu, 8 bulan kemudian dia juga mendapatkan musibah, di mana sun fencingnya itu hilang pas dia jalan-jalan ke Tuen Mun ya guys ya, ke Tuen Mun pas sama temennya, dompetnya hilang guys, dan di dalamnya itu ada sun fencing ya guys ya, alias KTP. Akhirnya di pemikirannya Mbak Niken ini, KTP ini penting dan harus dibikin baru ya guys ya, untuk keamanan kita sendiri guys. Nah, Mbak Niken ini nggak tahu lupa atau mengabaikan ya guys ya, lalai ya, dia ini ya biasa aja tuh, udah nggak menghiraukan tuh, dulu pernah divaksin gara-gara meludah ya guys ya, sembarangan. Akhirnya nih dibikinlah KTP baru. Nah, kalau KTP yang hilang nih, dia ngomong sama majikannya guys. Akhirnya diberikan kesempatan kan sama majikannya untuk lapor polisi untuk membuat KTP baru. Nah, lumayan juga tuh guys, hati-hati ya kalian kalau misalkan KTP Hongkong hilang, kalian juga biayanya tuh hampir $400 lah, sekitar 800.000 ya guys ya. Makanya dijaga baik-baik ya KTP kalian itu. Nah, pas membuat KTP ini kan Mbak Niken ini harus berurusan dengan keimigrasian ya guys ya, dimana data-datanya dia ya dari polisi, dia ini membuat KTP ke imigrasi ya guys ya. Nah, pas di imigrasi itu dicek guys, dan ternyata Mbak Niken ini keluarlah data yang dia ini terkena denda pada 8 bulan yang lalu. Akhirnya diminta itu guys di imigrasi, pas keluar nilai totalnya adalah 7.000. Kaget kan Mbak Niken, kok bisa semahal itu? Terus akhirnya dia bertanya sama imigrasi, Pak, memangnya kalau meludah itu dendanya sampai $7.000? Akhirnya ya kena semprot Mbak Niken ini. Kamu lalai ini, sudah 8 bulan tidak langsung membayar denda kamu. Ya resikonya ya kamu harus membayar dengan terus aja bertambah. Kaget kan guys? Gimana dong? 7.000 loh dari 1.500, berapa tuh jangka waktu 8 bulan, lumayan mahal ya. Ya saya tahu sih guys, mungkin pemerintah Hongkong itu untuk menerapkan disiplin ya guys ya kepada warga negaranya dan termasuk warga asing ya guys ya yang ada di Hongkong, untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan Hongkong ya guys ya. Mau nggak mau gimana tuh kasusnya Mbak Niken, ya terpaksa imigrasi menghubungi majikannya untuk memberitahukan bahwa cecenya ini memiliki kasus guys. Ya majikannya dibilang imigrasi seperti itu, ya mau nggak mau meminjamkan uang Mbak Niken untuk membayar keimigrasiannya dia yang melakukan denda meludah sembarangan tadi guys. Aduh, sayang banget ya buang-buang duit tuh. 7.000 guys, 14 juta. Apakah harus dibayar? Jelas harus dibayar. Kalau tidak, ya nanti kalian akan dicekal. Melakukan penerbangan pun tidak bisa, kemana-mana nggak bisa. Karena apa? Karena ini namanya pelanggaran. Dimana pelanggaran, kalian harus bertanggung jawab atas kesalahan kalian sendiri guys. 7.000 melayang gara-gara meludah. Oke, kita bahas yuk kasus ini. Kalian harus tahu kalau di Hongkong semuanya ini serba ada aturan, dimana meludah sembarangan dendanya 1.500, sekitar 3 juta. Membuang sampah sembarangan itu dendanya 1.500 juga, 3 juta. Menyeberang lampu merah di jalan itu pun dendanya 1.500 juga, alias 3 juta guys. Di sini kok mahal banget ya 3 juta? Ya iya, kalau misalkan dendanya murah, orang-orang pasti pada melanggar. Dendanya mahal untuk meminimalisir kalian untuk disiplin dan ikut menjaga lingkungan di Hongkong ya guys ya. Itu tujuannya. Dan kita harus belajar dari kasusnya Mbak Niken ini, bahwa kalau kita terkena denda, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Hubungi bos kalian. Jujur, kalau misalkan Dadai, Singsang, saya kena vaksin segini 1.500. Kalau misalkan kalian nggak punya uang ya guys ya, dan memohon bantuan kepada majikan, kalian harus ngomong, ini surat tilangnya, mohon bantuannya, potong gaji ke apa ke, yang pasti yang jelas kalian harus segera membayar denda tersebut untuk mengantisipasi tidak semakin mahal ya guys ya nanti denda untuk kaliannya. Nggak apa-apa deh malu sama majikan, yang penting kalian nggak kayak Mbak Niken kasusnya yang 8 kemudian harus membayar 7.000 dolar Hongkong. Jangan buang-buang uang terlalu banyak. Ya akui saja, oke, saya salah, saya kena vaksin ya karena saya melanggar aturan di Hongkong. Kayak gitu ya guys ya. Langsung hubungi majikan kamu untuk meminta bantuan segera membayar vaksin ini atau denda kalian.
apapun itu, resikonya apapun, dimarahin bos ya diem aja lah, orang kita salah ya guys ya. Nah, jangan diabaikan surat tilang atau denda ya guys ya, semahal apapun itu. Apalagi kalau buka masker ya guys ya, 5.000, ya mau nggak mau ya kita harus ngomong sama majikan, minta tolong, minta pertolongan. Untuk itu, kalau kita sadar di Hong Kong begitu banyak aturan, begitu banyak denda-denda yang diberlakukan dan itu nyata dan harus dibayar, untuk itu kita harus lebih berhati-hati ya guys ya, untuk jangan sampai kita membuang-buang uang untuk hal sepele ya guys ya. Iya dong, kita membuang sampah aja nih, membuang tisu nih ya di tempat sampah misalkan, tuk gitu, nggak masuk tuh di tempat sampah, ada polisi di belakang, ya kena 3 juta. Kan apa salahnya kita buang tisu ya langsung ke lubang tempat sampahnya, itu kan lebih bagus ya, melatih disiplin kita. Saya yakin guys, dengan aturan pemerintah Hong Kong, kita sendiri ini mendapatkan pelajaran berharga loh. Nanti kitanya tuh lebih disiplin diri guys. Coba nanti kalau misalkan kalian pulang ke Indonesia dengan Indonesia yang masih misalkan belum beraturan, kalian ini akan merasa kalau ada sampah cepat dibuang di tempat sampah. Karena apa? Karena sudah terbiasa di Hong Kong seperti itu. Bukankah ini didikan yang baik untuk kita semua? Untuk itu mari kita belajar lebih mendisiplinkan diri untuk mematuhi aturan Hong Kong dan aman dari denda ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga hati-hati. Ingat, surat tilang kalau tidak segera dibayar, kalian akan dicekal kemanapun, termasuk tidak bisa melakukan penerbangan ke Indonesia. Untuk itu, hati-hati ya guys ya. See you next video. Bye-bye.